Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Seorang pria menggendong seorang wanita di punggungnya. Tubuh wanita itu terulai lemas. Pria itu membawanya masuk ke sebuah kamar motel. 40 menit kemudian, telepon berdering. Ketika polisi tiba, mereka menemukan pria itu sedang panik melakukan CPR. Namun di kamar mandi, ada tanda-tanda seseorang baru saja mencuci pakaian. 8 jam benar-benar tidak terjelaskan. Tidak ada kamera pengawas, tidak ada saksi. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu? Pukul 2 dini hari pada tanggal 13 April 2019. Di Bogor, seorang pria berusia 40-an, kita sebut saja Pak Budi, dengan cemas menunggu istrinya pulang. Istrinya yang berusia 44 tahun, kita panggil Ibu Ratna, belum juga kembali ke rumah. Hari sudah lewat tengah malam dan ia tidak bisa menghubunginya. Ia sudah mencoba menelpon, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, karena khawatir hal terburuk telah terjadi, suaminya menelpon 112. Apakah ada seorang wanita yang dibawa karena kecelakaan pagi ini? Saya tidak bisa menghubungi istri saya. Faktanya, ia sempat berbicara terakhir kali dengan istrinya hanya 2 jam sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Sekitar pukul 00,43 dini hari, sang suami menelepon istrinya. Telepon berdering hanya 2 kali sebelum tersambung. Tapi itu bukan suara istrinya. Seorang pria asing yang menjawab. Dan kemudian tiba-tiba ia mendengar jeritan ketakutan seorang wanita. Dan setelah panggilan itu, istrinya tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Setelah laporan dibuat, polisi mulai melakukan pencarian. Tetapi tidak ada wanita parubaya yang dirawat di UGD rumah sakit terdekat. Namun sekitar 4 jam kemudian, kabar tentang istrinya datang dari tempat yang tidak pernah ia duga. Pukul 06.50 pagi, sebuah panggilan masuk dari sebuah motel di Bogor. Laporannya, seseorang tidak bernapas. Ketika para medis membuka pintu kamar, mereka menemukan seorang wanita tergeletak di lantai. Seorang pria dengan panik melakukan CPR padanya. Saat para medis memeriksa kondisinya, mereka melihat wajahnya pucat pasi dan seluruh warna dari tubuhnya telah terkuras. Dia sudah meninggal saat mereka menemukannya. Polisi tiba dan memeriksa tempat kejadian. Jejak darah kecil ditemukan di bak mandi dan di pakaian, tapi selain itu, tubuhnya tidak memiliki luka luar yang terlihat. Untuk memastikan identitasnya, kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Bogor. Di sana, mereka mengidentifikasi almarhumah sebagai Ibu Ratna yang berusia 44 tahun, istri yang dilaporkan hilang. Jadi, apakah itu berarti dia berada di kamar motel dengan pria lain sampai dini hari? Dan saat itulah dia meninggal, dan bagaimana dengan panggilan telepon terakhir di mana dia menjerit? Polisi segera memulai penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian datanglah hasil otopsi Ibu Ratna dan hasilnya mengerikan. Pertama, laporan mengkonfirmasi bahwa arteri di panggul kirinya telah pecah. Dia meninggal karena syok akibat kehilangan darah yang masif. Tapi arteri itu berada jauh di dalam tubuh, dilindungi oleh tulang panggul dan otot tebal. Cedera seperti itu sangat jarang terjadi. Dibutuhkan kekuatan benturan kecelakaan mobil besar, jatuh dari ketinggian, atau luka tusukan langsung. Temuan yang mengganggu tidak berhenti di situ. Bagian yang paling brutal dari semuanya adalah luka di area genitalnya. Ditemukan beberapa laserasi memanjang dari lubang vagina hingga ke rahimnya. Dan kepala, lengan, serta kakinya dipenuhi banyak memar dan tanda-tanda pendarahan di bawah kulit. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ini tidak lain adalah penyiksaan. Sebuah tindakan sadis berupa kekerasan seksual yang merobek vagina dan rahimnya, merusak arteri dan menyebabkannya kehabisan darah hingga tewas. Ini tanpa keraguan adalah pembunuhan. Penyelidikan polisi segera beralih ke pria yang berada di kamar itu bersama Ibu Ratna. Dia adalah Hermawan, usia 56 tahun. Ketika polisi memeriksa hubungan mereka, ternyata dia berselingkuh dengan almarhumah Ibu Ratna. Rupanya, keduanya bertemu secara kebetulan di sebuah pusat kebugaran 10 tahun yang lalu. Mereka terus berkomunikasi dan sekitar 7 tahun yang lalu hubungan mereka menjadi sangat intim. Tetapi ketika ditanyai, Hermawan bersikeras bahwa dialah yang dirugikan. Dengar, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Baik, kami minum dan berhubungan seks, itu benar, tapi hanya itu. Tapi Anda tahu, dia sering bilang sakit saat kami berhubungan seks. Dia bahkan kadang-kadang berdarah. Itu sering terjadi. Saya hanya mengira itu terjadi lagi. Tapi kemudian, bagaimanapun Anda melihatnya, bekas luka di tubuh Ibu Ratna tidak mungkin berasal dari hubungan seksual yang normal. Dan bahkan ketika polisi menghadapkannya dengan laporan otopsi, Hermawan masih menolak untuk mundur.
Tetapi laporan forensik menemukan sesuatu yang meresahkan. Ingat, laporan mengatakan Ibu Ratna meninggal karena kehabisan darah. Jadi jika itu benar, kamar motel seharusnya berlumuran darah. Tapi mereka hanya menemukan sedikit dan hanya di bak mandi. Jadi itu berarti sangat mungkin pembunuhan itu tidak terjadi di kamar motel, tetapi di tempat lain. Mereka harus menemukan tempat itu untuk mendapatkan bukti sempurna yang mereka butuhkan. Polisi mengamankan semua rekaman kamera pengawas dari motel dan area sekitarnya dan mulai memeriksanya mulai dari pukul 06.50 pagi waktu panggilan darurat masuk. Pada saat yang sama, mereka mengumpulkan kesaksian dari pemilik toko setempat. Dan apa yang mereka pelajari mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Semuanya dimulai pada pukul 22.10 malam sebelumnya. Ibu Ratna sedang mengendarai mobilnya dalam perjalanan pulang. Saat dia melintasi jembatan Yasmin di Bogor, sebuah mobil mendekat dari arah berlawanan. Itu adalah kekasihnya, Hermawan. Dan dia pasti langsung mengenali mobilnya. Dia tiba-tiba putar balik dan mulai membuntuti mobilnya dari dekat. Dia bertindak mengancam, menyalakan dan mematikan lampu jauhnya. Dia juga mulai mengemudi secara tidak menentu dan bermanuver untuk memotong jalannya. Akhirnya, Ratna menepi dan keluar dari mobil. Setelah itu, Hermawan membawanya ke minimarket terdekat dan membeli beberapa minuman. Mereka duduk di luar toko dan minum selama sekitar 20 menit. Seorang pegawai di toko melihat semuanya. Dan suasananya sangat tegang. Pria itu sangat marah. Dia hanya berteriak pada wanita itu. Dan kemudian, oh benar, dia bahkan melempar gelas plastik. Situasinya jelas tidak bersahabat. Suara mereka terus meninggi. Begitu kerumunan mulai berkumpul, keduanya dengan cepat pergi. Jadi tempat berikutnya yang mereka datangi adalah kantor Hermawan. Kantor itu untuk konsultasi bisnis dan terletak di lantai pertama sebuah gedung di pusat kota Bogor. Tidak pernah dijelaskan apa pekerjaan Hermawan. Mereka masuk pada pukul 22.40 malam dan tinggal di kantor selama hampir 8 jam. Hingga pukul 06.10 keesokan paginya. Tetapi tidak ada kamera pengawas di dalam kantor. Jadi tidak ada cara untuk tahu persis apa yang terjadi di sana. Tetapi mengingat situasinya kita bisa membuat tebakan yang cukup akurat. Keduanya pasti melanjutkan pertengkaran mereka di kantor Hermawan. Faktanya, menurut karyawan di warung ayam goreng di sebelahnya, mereka mendengar seorang pria meneriakkan kata-kata kotor dan seorang wanita terus-menerus menangis. Kemudian, pada pukul 02.54 dini hari, Hermawan terekam kamera pengawas bertingkah mencurigakan. Selama 2 jam, dia terlihat bolak-balik antara kantornya dan kamar mandi dengan handuk di tangan. Dia melakukan ini 20 kali. Kemudian, sekitar pukul 6 pagi, pintu tiba-tiba terbuka dan Hermawan muncul menggendong Ibu Ratna di lengannya. Dalam rekaman itu, lengannya hanya terkulai dan dia sama sekali tidak bergerak. Sesaat kemudian, saat dia mencoba memasukkannya ke dalam mobilnya, dia bahkan menjatuhkannya. Bahkan saat itu, dia tidak bereaksi sama sekali. Dia kemungkinan besar sudah meninggal atau setidaknya sama sekali tidak sadarkan diri. Setelah itu, Hermawan mengemudi ke sebuah motel yang hanya berjarak 5 menit. 40 menit setelah check-in ke kamar, dia menelepon resepsionis untuk meminta bantuan dan saat itulah polisi tiba. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, kesaksian saksi dan pernyataan suaminya, polisi menetapkan kejahatan itu terjadi di kantor sekitar pukul 2 dini hari. Mereka menyimpulkan dia meninggalkannya di sana selama lebih dari 4 jam dan kelalaiannya menyebabkan kematiannya. Polisi langsung menuju kantor, tempat yang diduga sebagai lokasi pembunuhan. Tetapi pada pandangan pertama, seluruh tempat itu terlihat sangat bersih. Tetapi ketika mereka menyemprot ruangan itu dengan luminol, itu segera menunjukkan reaksi noda darah. Dan bukan hanya itu, tergeletak di sofa di kantor adalah sebuah tongkat pijat bambu. Dan itulah yang segera menarik perhatian mereka. Panjangnya hampir 1,2 meter dan diameternya lebih dari 5 cm. Saat itu, hasil otopsi terlintas di benak mereka. Robekan mengerikan dari vaginanya hingga ke rahimnya. Mungkinkah polisi mengirim tongkat bambu itu ke lab forensik untuk analisis mendetail. Dan mereka menemukan jejak darah korban dan jaringan dari dalam vaginanya. Anda bisa membayangkan adegan mengerikan itu, bukan? Polisi menangkap Hermawan dengan tuduhan pembunuhan. Tapi ada bagian yang lebih bengis dari cerita ini. Mereka menyita ponsel Hermawan dan melakukan analisis forensik. Dan saat itulah mereka memulihkan video yang telah dihapus. Dan rekamannya benar-benar mengerikan. Video itu menunjukkan apa yang terjadi pada pukul 5 pagi. Ratna berada di sofa telanjang bulat dan hanya terengah-engah berjuang untuk setiap napas. Darah mengalir terus-menerus dari luka di alat kelaminnya. Luka yang dia buat dengan memasukkan tongkat bambu. Ratna sangat kesakitan. Dia
hampir tidak bisa menahan diri. Tapi kemudian Hermawan mulai mengejeknya secara seksual lagi, menggunakan jari-jarinya di alat kelaminnya. Ratna bahkan tidak bisa meninggikan suaranya, hanya berhasil merintih bahwa itu sakit. Dan kemudian dia pingsan dan Hermawan merekam semuanya. Ini benar-benar sakit. Maksudku, seorang pria berusia 56 tahun. Apa yang salah dengannya? Dengan video ini sebagai bukti, kebenaran penuh tentang apa yang terjadi hari itu terungkap. Sekarang, apa yang akan saya ceritakan kepada Anda didasarkan pada rekonstruksi polisi tentang peristiwa hari itu. Seluruh insiden dimulai dengan pengkhianatan Hermawan. Dia punya wanita simpanan lain. 6 bulan sebelumnya, pada Oktober 2018, Ratna mengetahuinya. Marah atas pengkhianatannya, dia mengirim SMS kepada Hermawan untuk mengakhiri hubungan dan kemudian memblokir nomornya. Setelah lebih dari 4 bulan tidak ada kontak, Ratna membiarkan dirinya percaya bahwa perselingkuhan itu akhirnya benar-benar berakhir. Tapi itu hanya angan-angan. 4 bulan kemudian, pada 27 Februari 2019, sekitar sebulan sebelum insiden Hermawan, tiba-tiba mengiriminya pesan. Pesannya mengerikan. Jadi, aku bisa melakukan apapun yang aku mau kan? Dan di bawah satu baris teks itu ada nomor telepon suaminya yang tertulis. Kemudian pesan berikutnya datang, abaikan panggilanku sekali lagi, dan aku akan memberitahu suamimu segalanya. Membaca ini, darah Ratna menjadi dingin. Tidak ada seorang pun, bukan suaminya, bukan teman-teman mereka yang tahu tentang perselingkuhan itu. Itu adalah rahasia yang dijaga ketat. Dan sekarang, pria yang telah dia putuskan karena selingkuh adalah orang yang mengancam akan menghancurkan hidupnya. Dia terkejut dan marah, tetapi lebih dari segalanya, dia harus melindungi rahasianya. Jadi, mereka mulai bertemu lagi. Tapi tidak lama kemudian bencana melanda. Seorang kenalan suaminya melihat mereka bersama. Hal ini membuat Ratna panik. Maka pada pukul 06.50 pagi tanggal 12 April, sehari sebelum kejadian, Ratna mengiriminya SMS. Aku terlalu takut untuk bertemu denganmu lagi. Dia mengakhirinya, tetapi Hermawan tidak berniat melepaskannya. Dia mulai meneleponnya berulang kali, mengirim SMS demi SMS. Pesan-pesan itu mengatakan hal-hal seperti, "Di mana kamu? Tidak ada gunanya mencoba lari. Aku tahu persis di mana kamu." Pesan-pesan itu mulai menjadi agresif. Jadi sejak saat itu, Hermawan mulai panik mencarinya dimanapun dia bisa. Dan kemudian malam itu dia akhirnya melihat mobilnya di jembatan Yasmin. Dia memaksanya menepi. Mereka pergi ke sebuah minimarket dan sambil minum, Hermawan mencoba memaksanya untuk kembali bersama. Namun Ratna tetap teguh. Baginya itu hanyalah perselingkuhan dan dia harus mengakhirinya sebelum suaminya tahu. Saat itulah keduanya bertengkar hebat. Tetapi karena mereka menarik perhatian, mereka pindah ke kantornya. Begitu masuk, mereka minum lebih banyak minuman keras saat pertengkaran terus berkecamuk. Selama sekitar 1 jam, Hermawan hanya melemparkan hinaan padanya. Catatan pengadilan mencakup pernyataan dari seorang karyawan di warung sebelah. Mari kita lihat. Dia berkata, "Dasar jalang. Kau jalang yang pantas mati. Mati kau, brengsek. Jalang tidak berguna. Dunia sialan ini." Menjijikkan bagi saya bahkan untuk mengulangi kata-kata ini. Namun Hermawan tidak hanya berhenti pada kekerasan verbal. Dia kemudian secara paksa dan brutal melakukan kekerasan seksual pada Ratna. Dia menggunakan jari-jarinya, tapi itu tidak cukup. Dan saat itulah matanya tertuju pada tongkat pijat bambu yang tergeletak di sofa kantor. Dia memaksa kakinya terbuka dan memperkosanya dengan itu berulang kali. Ratna menjerit kesakitan, berjuang untuk melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Dia berdarah banyak. Tetapi yang dilakukan Hermawan hanyalah dengan santai menyeka darah dengan beberapa tisu basah dan handuk. Dan saat itulah suami Ratna menelepon. Tidak pernah terungkap siapa yang menjawab panggilan itu atau bagaimana diteorikan bahwa Hermawan menjawab untuk memamerkan rasa kepemilikannya yang menyimpang. Caranya memberitahu sang suami, "Aku bersama istrimu sekarang," sambil juga mengancam ibu Ratna. Tapi pada saat itu, Ratna telah diserang selama berjam-jam dan dia tidak punya kekuatan tersisa untuk melawan. Dia kehilangan begitu banyak darah. Bagaimanapun, setelah panggilan berakhir, Hermawan mengambil ponselnya dan mulai merekam. Dia terus melecehkannya, menyeka darah berulang kali, dan kata-kata terakhirnya adalah sakit. Sebelum akhirnya dia kehilangan kesadaran.
Pukul 6 pagi, Hermawan membersihkan kantor lalu membawa jenazah Ratna ke sebuah motel yang berjarak 5 menit. Begitu masuk, dia menggosok setiap noda darah dari pakaiannya dan dari pakaian Ratna. Dan baru setelah itu, sepertinya dia merasa percaya diri. Yakin dia telah menghapus setiap jejak bukti terakhir. 40 menit setelah check-in, dia menelepon resepsionis untuk meminta bantuan yang juga tampaknya menjadi bagian dari rencananya. Alih-alih menelepon polisi sendiri, dia memastikan pihak ketiga terlibat dan saat dia menunggu para medis, dia melakukan CPR, menciptakan ilusi bahwa Ratna telah meninggal karena pingsan mendadak. Tapi jujur, apakah dia pikir luka-luka di tubuhnya akan begitu mudah disembunyikan? Itu bukanlah kejahatan yang sempurna sejak awal. Pada tanggal 26 September 2019, Hermawan dibawa ke pengadilan atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Namun, dia masih sama sekali tidak tahu malu. Sudah kubilang, aku tidak tahu dia akan mati. Dia terus mengklaim bahwa dia tidak pernah meninggikan suaranya, tidak pernah mengumpat padanya, dan bahwa dia tentu saja tidak memperkosanya karena marah. Dia hanya mengakui melakukan tindakan seksual lainnya, bersikeras bahwa dia telah menyetujui semuanya. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya membawanya ke motel karena dia mengeluh kedinginan. Saat dia berdiri di sana, menyangkal fakta-fakta kejahatannya yang terbukti, seorang anggota keluarga korban di ruang sidang berteriak, "Lalu kenapa kamu tidak membawanya ke rumah sakit?" Terhadap pertanyaan itu, Hermawan tidak memberikan jawaban sama sekali. Dan putusan akhir hakim adalah sebagai berikut. Jelas, Hermawan melakukan tindakan sadis terhadap korban dan kelalaiannya memang menyebabkan kematiannya. Namun pengadilan mengakui itu bukan pembunuhan berencana. Karena terdakwa, Hermawan menyangkal tuduhan dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan selama persidangan, hakim menjatuhkan hukuman akhir. 25 tahun penjara, 80 jam perawatan pelaku kejahatan seksual, dan informasi pribadinya akan dipublikasikan selama 10 tahun. Kedua bandingnya kemudian ditolak dan hukumannya final. Tapi Hermawan mempertahankan kepolosannya sampai akhir. Mungkin karena dalam benaknya sendiri, dia masih percaya telah melakukan kejahatan yang sempurna. Akhirnya beberapa dari Anda mungkin mengutuk korban atas tindakan tidak bermoralnya memiliki hubungan di luar nikah. Bagaimanapun, berselingkuh dari suaminya selama 7 tahun secara moral tercela. Tapi itu tetap bukan alasan untuk dibunuh. Tolong, arahkan kutukan Anda bukan pada Ibu Ratna dan keluarganya, tetapi pada pembunuhnya Hermawan. Ini adalah kasus yang sangat langka. Ini tidak dapat dipahami sebagai tindakan seksual normal. Baris itu adalah kesimpulan dari sebuah makalah dari Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia. Makalah itu merinci otopsi korban, sebuah kasus yang bahkan mengejutkan para ahli forensik yang menggelengkan kepala dan menyebutnya sangat langka, dan semuanya dimulai di tempat kerja yang sangat biasa. 4 Februari 2011, hari terakhir libur Lebaran. Di sebuah perusahaan di Sukabumi, Jawa Barat, para karyawan yang bekerja lembur selama liburan memutuskan untuk makan malam bersama. Sekitar pukul 9 malam itu, semua karyawan menuju restoran yang telah mereka pilih. Di antara yang hadir adalah seorang pria berusia 38 tahun, Agus, dan seorang wanita seusianya, Bella. Keduanya saling kenal, tetapi karena berada di departemen yang berbeda, mereka sama sekali tidak akrab. Makan malam yang meriah berlangsung selama sekitar 2 jam 40 menit, berakhir sekitar pukul 23.40 saat restoran akan tutup. Menurut semua laporan, itu adalah malam yang biasa dan menyenangkan. Karyawan lain yang ikut makan malam berkata, kutipan, "Oh, sebagian besar dari kami minum cukup banyak malam itu." Agus, khususnya, minum 3 botol minuman keras, jauh lebih banyak dari batas biasanya. Menjelang akhir malam, Bella juga sangat mabuk sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Saat semua karyawan meninggalkan restoran setelah makan malam, Bella kehilangan keseimbangan dan jatuh menuruni tangga. Dalam kejatuhan itu, sisi kanan wajahnya tergores. Agus menawarkan diri untuk membantu Bella yang terluka. Tetapi sebaliknya, dia membawanya ke penginapannya sekitar 20 menit berjalan kaki dari restoran. Beberapa laporan berita memang mengklaim bahwa keduanya pergi ke sebuah motel. Namun, penyelidikan menyeluruh mengungkapkan bahwa motel itu sebenarnya digunakan pada saat itu sebagai penginapan untuk staf. Itu adalah motel, tetapi itu adalah penginapan mereka. Jadi, keduanya tiba di kamar. Jadi ketika mereka masuk, mereka menemukan rekan kerja mereka yang lain. Chandra sudah ada di sana beristirahat. Dan saat itu juga Agus berkata kepada Chandra, pergi dan tidurlah di kamar lain. Dan begitu saja Agus dan Bella ditinggal sendirian di kamar. Baru 4 jam kemudian sekitar pukul 4 pagi, seseorang lain memasuki kamar. Pemilik motel sedang berkeliling ketika dia mendengar suara air mengalir dari kamar Agus. Dan ini bukan tetesan.
Kedengarannya seperti seseorang membiarkan keran menyala penuh dan suara itu terus berlanjut. Pemiliknya berpikir, dia pasti tertidur dengan air menyala. Jadi dia mengambil kunci utama dan langsung menuju ke kamar Agus. Dia berpikir dia hanya akan masuk, mematikan keran dan langsung keluar. Ketika pemilik membuka pintu, dia dihadapkan pada pemandangan yang benar-benar tak terbayangkan. Pertama, lantainya basah oleh darah. Dan di sana, di tengah-tengah itu semua, ada seorang wanita yang tidak sadarkan diri. Berdiri di atasnya adalah Agus, menampar wajahnya dan mengulangi, "Hei, ada apa? Hei, ada apa?" Pemiliknya setelah melihat apa yang terjadi, bergegas ke kamar lain untuk memberitahu rekan kerjanya, Chandra. Dan dia segera menelepon polisi. Polisi dan para medis tiba di tempat kejadian dan pada pukul 04.30 Bella dilarikan ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat, dia sudah meninggal. Itu karena kehilangan darah yang masif. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di kamar itu selama 4 jam terakhir? Apa yang kemudian diungkapkan oleh penyelidikan polisi benar-benar mengejutkan. Peringatan, detail kasus ini sangat gamblang, mungkin sangat meresahkan untuk didengar. Jadi saya meminta Anda untuk melanjutkan dengan hati-hati. Untuk memulai, hasil otopsi Bella sulit dipercaya. Penyebab kematian adalah kehilangan darah yang masif. Tetapi sumber pendarahan itu tidak lain adalah arteri rahim yang pecah. Kondisinya sangat mengerikan. Dia memiliki robekan vertikal sekitar 7 cm yang membentang dari vulvanya, melewati vaginanya hingga ke anusnya. Lapisan dan otot di dalam vaginanya robek dan jaringan labianya terkelupas. Ini adalah tanda yang tidak salah lagi dari tindakan seksual yang sadis. Selanjutnya, otopsi mengungkapkan bekas gigitan telah ditinggalkan di kedua pahanya. Tetapi penemuan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa sebagian rektumnya telah ditemukan tergeletak di lantai. Jadi, untuk menyatukan semua ini, itu berarti dia memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya, merobek organ internalnya, dan bahkan merusak bagian dalam rahimnya. Ini sangat mengerikan dan bejat. Hanya ada 2 orang di kamar itu. Jadi polisi berteori bahwa dia melakukan tindakan ini saat melakukan kekerasan seksual padanya dengan tangannya. Masalahnya, tidak ada saksi sama sekali dan korbannya sudah meninggal. Jadi polisi tidak punya pilihan selain mengandalkan kesaksian pelaku. Tapi tahukah Anda apa hal pertama yang keluar dari mulut Agus? "Oh, saya tidak pernah sadar alkohol bisa begitu berbahaya. Saya tidak bisa mengingat apa-apa." Apa yang dia bicarakan? Oke, mari kita dengar cerita Agus tentang malam itu. Agus bilang dia kembali ke kamar bersama Bella. Ingat, Bella terluka wajahnya malam itu. Jadi dia sedang menyeka darah dari wajahnya. Tapi kemudian, katanya, Bella yang menciumnya lebih dulu. Kemudian dia menuntut seks. Jadi apa yang dia katakan? Dia mengklaim, dia menolaknya berkata, "Hei, saya pria yang sudah menikah." Tapi dia bilang Bella meraih tangannya dan memaksa tangannya masuk ke dalam dirinya. Artinya Bella yang memulainya. Pada dasarnya, ceritanya adalah dia hanya mengikuti apapun yang diinginkan Bella. Dia mengklaim bahwa ketika dia akhirnya sadar, dia menemukan lengannya sudah ada di dalam dirinya sampai ke sikunya. Dan dia tidak berhenti selama 20 hingga 30 menit lagi. Dia berhenti karena pada suatu saat dia berhenti bereaksi. Dan dengarkan ini, dia bilang dia berpikir, begitu saja ya, apakah dia sudah puas? Dia menyalakan lampu dan menemukan seluruh ruangan basah oleh darah. Dia bilang dia benar-benar terkejut. Dan saat itulah dia mengklaim dia bergegas mencuci tangannya dan meminta bantuan. Itu saja. Apakah semua ini masuk akal? Tetapi mendengarkan pernyataannya, polisi menemukan kontradiksi besar. Apa itu? Sepanjang penyelidikan, Agus terus bersikeras dia benar-benar mabuk malam itu mengatakan hal-hal seperti alkohol itu hal yang menakutkan, Bung. Namun, untuk seseorang yang begitu mabuk, dia mengingat apa yang terjadi dengan Bella hari itu dengan detail yang sangat jelas. Dia ingat siapa yang mencium lebih dulu, apa yang mereka bicarakan. Sampai pada memberitahunya bahwa dia sudah menikah. Selain itu, Agus sendiri membantu Bella yang terluka masuk ke kamar. Jadi dengan mempertimbangkan semua itu, cukup sulit untuk percaya bahwa dia benar-benar mabuk berat. Jadi polisi bertanya kepadanya, mengapa Anda terus melakukannya? Mengapa Anda melanjutkan tindakan ini sampai dia dalam kondisi seperti itu? Dan jawabannya, dia mengklaim bahwa dia tidak pernah sekalipun menyuruhnya berhenti. Tetapi pemeriksa medis memiliki pendapat yang sangat berbeda. Mereka menolak klaimnya sebagai tidak mungkin. Otopsi mengkonfirmasi Bella masih hidup, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan saat organ-organnya dirobek. Kehilangan darah yang masif membuatnya shock fatal. Dan melalui semua penderitaan itu, dia tidak pernah melawan sekalipun.
Kadar alkohol dalam darahnya saat itu adalah 0,23%. Secara numerik, dia benar-benar mabuk. Tetapi tingkat keracunan itu tidak menghentikan seseorang untuk bereaksi terhadap rasa sakit. Maksudku, orang bereaksi terhadap rasa sakit bahkan ketika mereka berada di bawah sedasi. Jadi Bella pasti telah menunjukkan bahwa dia kesakitan malam itu. Dan tampaknya Agus mengabaikannya dan terus melanjutkan penyerangan. Akhirnya, Agus mengklaim dia meminta bantuan setelah dia mencuci tangannya. Tapi itu bohong besar. Pemilik motel menemukan mereka lebih dulu. Dialah yang membuka kunci pintu. Jadi kepada siapa Agus seharusnya meminta bantuan, ceritanya memiliki kredibilitas yang sangat kecil. Jaksa menuntut Agus atas penyerangan tidak senonoh yang mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, dia didakwa menyerang Bella saat dia tidak berdaya dan tidak dapat melawan yang menyebabkan kematiannya. Namun, kengerian kasus ini tidak berakhir di situ. Dan putusan pengadilan untuknya adalah tidak bersalah. Dia dibebaskan. Alasannya, pengadilan menolak klaim jaksa bahwa Bella terlalu tidak berdaya untuk melawan. Jadi apa artinya itu? Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, kadar alkohol dalam darah Bella mengkonfirmasi dia sangat mabuk. Namun, rekaman kamera pengawas dari hari itu menangkap satu momen Bella berjalan sendiri tanpa dukungan Agus. Selain itu, rekan kerja mereka, Chandra, yang sudah ada di kamar, bersaksi bahwa dia mendengar mereka tiba dan berbicara sebentar. Dan berdasarkan ini, pengadilan beralasan bahwa jika Bella bisa berjalan sendiri dan juga berbicara, dia tidak sepenuhnya tidak dapat melawan. Sebaliknya, pengadilan menghukum pelaku, Agus, 5 tahun penjara karena cedera yang mengakibatkan kematian. Tetapi atas tuduhan kekerasan seksual, dia dinyatakan tidak bersalah. Pengadilan memutuskan itu bukan pemaksaan. Kasus ini diajukan banding dan hukuman untuk penyerangan fatal dikurangi menjadi hanya 4 tahun. Karena pengadilan memutuskan penyerang, Agus memiliki kapasitas mental yang berkurang. Maksudku, sungguh pada titik ini, saya sangat ingin membaca putusan itu. Dan inilah alasan pengadilan untuk hukuman tersebut. Pertama-tama, Agus minum 3 botol minuman keras dan itu 3 kali toleransi biasanya. Kedua, menurut pemilik motel, Agus panik total, menampar wajah korban dan berteriak, "Ada apa denganmu? Hei, ada apa?" Dan ketiga, ada klaim Agus sendiri bahwa dia sangat mabuk, dia tidak bisa mengingat apa-apa. Tetapi inilah bagian yang paling tidak bisa dipercaya dari semuanya. Kejahatan itu begitu bejat dan mengerikan, pengadilan memutuskan tidak ada orang waras yang bisa melakukannya. Dan begitulah cara mereka menerima klaimnya tentang kapasitas yang berkurang. Apa yang kalian pikirkan? Apakah ini masuk akal? Tentu saja, bahkan di kalangan ahli hukum, pendapat terbagi atas putusan tersebut. Seorang pengacara berpendapat bahwa tidak mungkin menjelaskan motif kejahatan tanpa memperhitungkan alkohol, dan oleh karena itu putusan untuk mengakui kapasitasnya yang berkurang dapat dimengerti. Namun, yang lain bereaksi dengan ketidakpercayaan total dengan alasan bahwa karena melakukan tindakan sesat seperti itu, alkohol seharusnya menjadi dasar untuk hukuman yang jauh lebih berat dan tentu saja bukan alasan untuk menguranginya. Dan terlebih lagi ada kontradiksi besar dalam putusan pengadilan tentang kasus ini. Karena seluruh putusan bergantung pada alkohol, penyerang diberikan kapasitas yang berkurang. Sementara korban yang meninggal dinyatakan tidak berdaya. Dan sebagai puncaknya alasan mereka mengatakan dia tidak sepenuhnya tidak mampu melawan adalah karena dia melakukan percakapan singkat dengannya. Jadi tunggu, pria yang dia ajak bicara, Agus, hukumannya dikurangi karena kapasitas yang berkurang. Tetapi Bella tidak mendapatkan pertimbangan yang sama. Plus, pikirkan tentang Agus hari itu. Dia dengan jelas mengatakan kepada Chandra, "Hei, pergi tidur di kamar lain," dan dia dianggap terganggu. Jadi hukuman penyerang dikurangi karena dia mabuk. Tetapi pengadilan memutuskan itu bukan penyerangan karena korban tidak cukup mabuk. Omong kosong macam apa itu? Tragisnya, pada April 2012, Mahkamah Agung menguatkan hukuman Agus untuk pembunuhan tidak disengaja, 4 tahun penjara. Jadi, Agus pasti sudah bebas sejak lama, mungkin menjalani kehidupan yang sangat normal. Kasus lama ini kembali menjadi sorotan publik pada Oktober 2018. Itu ada di situs petisi publik nasional. Keluarga korban menuntut penyelidikan ulang kasus tersebut. Petisi itu menerima lebih dari 250.000 tanda tangan, menciptakan badai media. Tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia.
Tanggapan resmi mengutip prinsip nebis in idem larangan penuntutan ganda. Sebuah kasus dengan putusan akhir tidak dapat diselidiki kembali. Jadi pada akhirnya orang yang membunuh Bella dengan merobek organ internalnya hanya menjalani hukuman 4 tahun yang remeh. Dan begitu saja kasus ini dianggap ditutup. Apakah ini yang disebut keadilan? Dalam masyarakat kita, menggunakan mabuk sebagai pembelaan hukum selalu menjadi kontroversi besar. Pengadilan mengatakan mereka semakin ketat terhadap kejahatan terkait alkohol, tetapi masih terasa seperti mereka berpihak pada pelaku. Yang kita minta dari hukum hanyalah satu hal, memberi pelaku, penjahat, hukuman yang kita semua bisa terima sebagai keadilan. Kita semua sangat setuju bahwa mabuk seharusnya bukan alasan untuk pengurangan hukuman, tetapi sebaliknya harus menjadi faktor yang memberatkan. Tolong, kita harus berhenti membiarkan penjahat menggunakan alkohol sebagai alasan untuk menipu hukum dan lolos dari keadilan.